wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa kembali bersama-sama melaksanakan ta'lim rutin kita di majelis ta'lim Solid Amar. Kita sudah jelaskan terakhir di ta'lim terakhir tentang fasal bab Jumat ya. Maka malam ini kita sudah pindah lagi di bab tentang faslun fis salati alal mayyiti. Fis salati alal mayyiti. Bab yang menjelaskan tentang salat mayat atau salat jenazah. Baik, wa syuri'at bil madinati. Salat jenazah itu disyariatkan, wa syuri'at disyariatkan salat jenazah itu di kota Madinah. Ketika Rasulullah sudah hijrah di kota Madinah, itu baru disyaratkan atau diperintahkan salat mayit, salat jenazah. Wa qila hiya min khasa'is hadhil ummati. Dan dikatakan bahwa salat jenazah itu min khasa'isi hadhil ummah, merupakan kekhususan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu berarti di umat-umat sebelumnya tidak dikenal itu namanya salat jenazah. Nanti di umatnya Nabi Muhammad baru dikenal namanya salat jenazah. Salatul mayyiti ayil mayyitil muslim ghaira syahid fardu kifayatin. Jadi salatul mayyit, salat untuk mayat, ayil mayyiti al muslim, mayat yang muslim, ghaira syahid, dan dia bukan seorang yang mati syahid, ghaira syahid, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah lil ijma', dengan ijma' para ulama, wal akhbar, dan beberapa khabar yang menjelaskan tentang salat jenazah. Lianna ma'muruna bi ghaslihi fala yasqutul far'anna illa bi fi'lina. Jadi untuk sebelum kita melaksanakan salat jenazah, maka ada beberapa amalan yang harus kita laksanakan untuk sholat menjelang sholat jenazah. Pertama itu li'ana ma'muruna bi ghaslihi. Kita diperintahkan untuk memandikan jenazah. Jadi fardu kifayah yang pertama itu adalah gusli, memandikan jenazah, bigusli. Jadi tentu yang kita mandikan itu jenazah yang muslim, ya, bukan jenazah yang orang kafir. Wa yahsulu aqalluhu bi ta'mimi badanihi bil ma'i. Wa yahsulu di minimal, wa yahsulu paling kurang, aqalluhu paling sedikit itu ketika memandikan mayat. Artinya aturan paling sedikitnya memandikan mayat itu bi ta'mimil ma', dengan meratakan air badanihi, air ke badan mayat. Jadi termasuk sudah cukup apabila kita melaksanakan mandi mayat itu, mandi jenazah itu dengan meratakan air bitamimi badanihi, meratakan air di seluruh tubuh mayat itu. Bil ma'i marratan, ke seluruh jenazah dengan air, bil ma', hatta ma tahta kulfati aklafi alal asahi sabiya kana, sampai-sampai kalau orang anak bayi yang belum disunat, di bawah kulufnya itu, di bawah kemaluan itu makanya kenapa orang Islam itu disunat, kenapa orang Muslim itu harus disunat,
Karena ketika nanti mandi jenazah, kalau orang tidak disunat itu agak kesulitan memandikan jenazah. Kesulitan memandikan jenazahnya bagi orang yang tidak disunat. Karena ketika mau memandikan jenazah sampai di dalamnya itu kulitnya itu harus dibersihkan. Paham? Harus diblonjik dia. Nah, maka orang Islam itu harus sunat. Kalau ada orang muslim tidak disunat, nanti kalau mati diblonjik dia. Ya, betul. Kamu belum sunat? Ya. Kalau ada yang belum sunat, nanti Ustaz sunat 3 kali nanti. Betul? Sampai begitu cara memandikannya. Wa akmaluhu taslisuhu wa an yakuna fi khalwatin wa qamisin. Wa akmaluhu paling sempurnanya maratan boleh. Sekali siram saja boleh. Wa yahsulu boleh, tetapi wa akmaluhu yang paling afdal, paling lengkapnya mandi jenazah itu, wa akmaluhu paling sempurnanya yaitu taslisuhu. Dia 3 kali kan meratakan air itu, menyiram jenazah itu sebanyak 3 kali. Ya. Sekarang bukan lagi lebih dari 3 kali sekarang ini. Berkali-kali ya. Tapi kalau air cuma sedikit, diusahakan dimandikan rata air itu 3 kali ya. Diratakan 3 kali. Apa itu? Jadi mandi jenazah itu wa akmaluhu taslis. Sempurnanya mandi jenazah itu diratakan air ke seluruh tubuh mayat itu 3 kali. Wa akmaluhu taslis. Wa an yakuna fi khalwatin. Begitu juga dia dimandikan fi khalwatin, dalam di tempat yang khalwat, tempat yang tertutup, sepi. Tidak boleh kita memandikan mayat di tempat terbuka yang bisa orang nonton. Kenapa? Karena di situ ada aurat, ya, tidak boleh semua orang bisa melihat. Maka memandikan jenazah itu harus di an yakuna fi khalwatin, di tempat yang sunyi, sepi. Wa qamisin, ya, jenazah juga di qamis, ada baju, dimandikan dengan bajunya. Itu sebagian pendapat wa qamisin, pakai gamis kemudian digosok-gosok. Itu ya. Wa ala murtafa'in, tempatnya harus tinggi. Ada sebagian ulama mengatakan dia harus pakai baju. Jadi kita kasih mandi, air jatuhkan di baju yang tipis begitu, tidak bisa telanjang bulat. Maka sekarang ini orang ganti dengan kain, ya. Jadi di atasnya jenazah itu ditaruh kain putih atau apa yang tipis, jadi digosok, tidak bisa dibuka begini 1 kali. Memandikan jenazah dalam keadaan jenazah itu telanjang, maka disyariatkan juga wa ala qamisin, pakai baju. Maka sekarang kan kalau pakai baju kesulitan ya, sulit. Bagaimana caranya mau menggosok bagian-bagian yang, maka ulama-ulama ada yang mengatakan boleh dibuka semua bajunya, celananya, asal ada kain yang menutup bagian auratnya. Itu, jadi taruh kain lah di auratnya, kemudian kita menggosok tubuh mayat itu pada tempat-tempat yang terbuka. Wa ala murtafa'in bima'in baridin. Wa ala murtafa'in, mayat itu murtafi, berada di posisi yang tinggi. Sekarang ini orang memandikan mayat, dia taruh di kakinya, ya, itu tradisi, taruh di kaki. Itu agak sulit untuk memandikan. Itu bagusnya dia memandikan mayat memang dia tinggi. Maka biasanya ada ada meja-meja untuk memandikan mayat. Supaya apa gunanya murtafain? Mayat itu agak tinggi supaya betul-betul airnya mengalir, kemudian bisa bersih. Orang bisa berdiri sambil berdiri sambil membersihkan mayat, membersihkan jenazah. Yang di rumah sakit sama kita juga ini kan sudah ada itu tempat mandi jenazah. Ya, betul.
Kalau dia tetap ditaruh di kaki, taruh kaki begini, yang penting benar-benar harus bersih, ya. Jangan sampai ada air yang tidak kena di tubuh jenazah itu. Takmimul ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Entong? Kasau murtafain bima'in baridin, memandikan jenazah juga bima'in baridin, dimandikan jenazah dengan air dingin. Bima'in baridin, jangan kamu air mendidih kamu kasih mandi jenazah atau air panas, ya. Bima'in baridin illa lihajati kausajin wa baradin wal musakhinu hina idin aula wal ma'li aula minal addi. Kecuali misalnya cuaca dingin sekali, daerah kutub tidak mungkin dengan air dingin, maka dia digunakan sedikit air hangat. Jadi disesuaikan dengan cuaca. Kalau cuaca dingin, maka mayat dikasih mandi dengan air agak hangat. Kalau cuaca panas, maka dikasih mandi dengan air dingin. Ya, betul. Itu jadi cara memandikan jenazah ini juga diatur dalam agama kita. Diatur sampai airnya juga diatur. Wa yubadiru bi ghuslihi idza tayakkana mautuhu. Kemudian wa yubadiru bi ghuslihi, dipercepat memandikan jenazah. Idza tayakkana, apabila kita sudah yakin mautuhu, bahwa ini benar-benar sudah mati. Begitu kita tahu benar-benar ini mayat, sudah benar-benar mati, itu harus yubadir, dipercepat untuk dimandikan. Jangan sampai bau, jangan sampai nanti mengeluarkan bau baru dikasih mandi, ya. Maka kenapa itu mayat harus dipercepat? Tidak boleh jenazah itu ditahan lama. Kenapa? Yang mengakibatkan akan hal-hal seperti itu, hal-hal yang kita tidak inginkan, berbau dan sebagainya, ya. Maka di wa yubadiru bi ghuslihi idza tayakkana mautuhu. Ya, jika dia sudah yakin bahwa dia sudah mati. Idza wa mata syakku bi mauti wajib ta'khiruhu. Kalau kita belum yakin dia mati, jangan cuma pingsan ini, atau dia cuma mati koma, dia belum mati, ada syak, ada keyakinan dalam hati kita, aduh jangan-jangan ini belum mati, masih koma. Jangan-jangan Icat masih koma, kamu sudah kubur. Icat, ya? Icat ini padahal pingsan saja Icat. Mungkin dia kelelahan. Icat ini keterlelahan dia, akhirnya dia pingsan, atau dia kelebihan lapar. Pingsan, tidak bergerak. Tanya dulu, Ustadz ini mati apa masih pingsan? Kalau kamu belum yakin mati, jangan dimandikan, apalagi dikubur. Kalau dia sadar pas sudah dalam kubur bagaimana? Ya? Tidak bisa berteriak. Kalau dia sadar masih sementara di usungan atau sementara dibungkus, masih bagus. Kalau sudah dalam kubur, dalam lubang kubur, tiba-tiba dia kaget, aduh, kenapa saya sudah dikubur? Kan begitu, ya. Ya, maka wasyakun, kalau kita lagi ada syak, ada keraguan dia benar meninggal atau tidak, wajib ta'khiruhu, maka wajib dia diundurkan mandi jenazahnya sampai benar-benar yakin, hatta yakin, sampai benar-benar yakin. Bentuk wa dzikruhumul alamatil katsira lahu innama tufidu haitsu laku. Tanda-tanda mati itu banyak sekali. Tanda-tanda orang yang sudah meninggal dunia itu ada alamatul katsira, banyak dijelaskan tentang alamat kalau orang sudah mati. Ya. Bukan berarti tidak bernafas, kadang-kadang ada nafas yang tertekan, ya. Tertekan, tiba-tiba terkancing, tidak bernafas, kamu langsung kasih mandi, kamu bilang sudah mati. Ada, makanya ada alamat-alamat kalau itu orang sudah benar-benar mati. Paham?
Banyak ulama-ulama menjelaskan hal itu. Jadi malam ini kita pasal tentang jenazah ya. Insya Allah besok malam, kapan lagi malam kita lanjutkan lagi taklim kita pada kesempatan kali lain. Yang jelasnya itu sudah yang tadi dijelaskan, itu diperhatikan ya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, siapa yang paling afdal untuk memandikan jenazah? Satu lagi, apakah sama ini kalau orang yang disolatkan itu kalau sedikit dengan banyak apakah sama pahalanya? Yang paling afdal memandikan jenazah yaitu keluarga terdekat ya, keluarga dekat daripada jenazah. Kenapa? Karena ada dalam jenazah kita ini, dalam tubuh kita ini ada aib, ada sesuatu yang tidak boleh orang tahu, yang selama ini mungkin waktu kita hidup orang tidak tahu. Ternyata begitu kita mati, kalau orang lain yang memandikannya, maka dia akan membuka itu. Maka yang bagus untuk memandikan jenazah itu adalah keluarga terdekat. Bahkan pahalanya besar. Ya, man taghassala musliman, dalam hadis, man taghassala musliman, barang siapa yang memandikan seorang muslim yang sudah meninggal, fakatamahu, kemudian dia sembunyikan aib-aib yang ada di sama orang itu. Dia sembunyikan aib pada orang yang meninggal dunia. Maksudnya dia tidak cerita. Dia tidak cerita tentang apapun di situ. Maka ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Dalam hadis dikatakan orang-orang yang memandikan jenazah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala arba'ina marratan, 40 kali. 40 kali berbuat dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal dengan syarat ketika dia memandikan jenazah, dia fakatamahu, dia menyembunyikan aib, atau dia tidak menceritakan kepada orang-orang tentang aib. Jangan kita kasih mandi, aduh ada panonya rupanya dia, hama besar di kaskado, ada banyak pokok dia itu. Nah ini makanya kalau orang yang cerita, orang yang mandikan jenazah itu bukan orang yang baik, dia akan cerita. Tapi kalau orang yang baik, tentu dia tidak akan menceritakan tentang aib daripada jenazah itu. Baik dong? Jadi yang paling awal itu keluarga dekatnya. Tidak mungkin anaknya mau cerita, kan malu. Tidak mungkin suaminya mau cerita, kan malu. Omnya kemanakan tidak bisa mencerita itu. Pertanyaan kedua tadi apa? Apakah sama keutamaannya orang yang disolatkan? Beda. Barang siapa yang disolatkan oleh 40 arba'ina musliman, 40 orang yang menyolatkan, yang mana 40 orang itu tidak maksudnya dia beriman, tu'minu billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meninggal itu akan mendapatkan jaminan, bukan surga, jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dihindari daripada siksa-siksa atau azab-azab kubur. Ya, jadi kalau kita disolatkan oleh 40 orang atau minimal 3 saf, diampuni dosa-dosa orang yang meninggal dunia. Baik, ada pertanyaan lagi? Habis? Ya? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita doa. Subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fid dinina.
مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخر أتقياء علما نهضى بالخير ونطفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخر بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل شؤون واغفر واستر أنت أكرم من ستار والصلاة عليك سيد المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحبه وصحبه الكرام اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يشرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.